Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Onalin Anggrek dengan NIM 1321134039. Saya dari Politeknik Negeri Ambon dengan prodi Administrasi Bisnis Terapan. Di saat ini saya akan membahas terkait pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Untuk pembahasan kita di hari ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang apa itu Blue Economy, lalu apa yang dimaksud dengan Blue Accounting, bagaimana pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan, bahkan dan yang terakhir apa impact dari Blue Accounting untuk pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Blue Economy. Jadi Blue Economy merupakan kegiatan yang pro-ekosistem, di mana dalam konsep Blue Economy, semua limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan umum, di mana baik dari limbah kimia maupun limbah organik, secara langsung maupun tidak langsung karena dapat berpengaruh pada habitat biota laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, konsep Blue Economy terintegrasi dengan program industrialisasi perikanan dan pariwisata, yang mana dengan tujuan untuk menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi resiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam pembuatan perubahan iklim. Nah, ternyata perlu diketahui bersama bahwa di saat ini pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya menempuh kebijakan strategi ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan keindahan kawasan perairan Provinsi Maluku yang berkarakteristik kira-kira dengan luas daratan lebih dari 7,6% dan luas lautan 92,4%. Maluku yang berkarakteristik kepulauan ini memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah, termasuk rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan yang dimulai pada tahun 2023 sampai 2025 tentang Blue Economy. Nah, selanjutnya Anda pasti bertanya-tanya, apa sih Blue Economy? Kan? Jadi, Blue Economy ini merupakan turunan dari Blue Economic tadi. Blue Accounting ini merupakan turunan dari Blue Economic tadi yang mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan, seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Nah, untuk itu, implementasi dari Blue Accounting harusnya menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan perikanan Provinsi Maluku terus terjaga kelestariannya, serta berdampak terhadap pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Dari hal tersebut, dengan demikian riset terkait dengan implementasi dari Blue Accounting tentunya harus diawali dengan kajian tentang pengungkapan Blue Accounting dan daya tarik serta kontribusi sektor pariwisata terhadap Provinsi Maluku. Tujuan pembahasan kita di kali ini yaitu pertama untuk mengetahui letak pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan sektor pariwisata khususnya wisata pantai. Lalu untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan 5 tahun terakhir, dan yang terakhir untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata terhadap Provinsi Maluku dalam rentan waktu 5 tahun terakhir. Landasan teori yang hendak saya ambil di sini yang pertama yaitu dari hasil penelitian BARI 2017, lalu temuan penelitian Prayuda tahun 2020. Yang ketiga itu menurut Saifuddin tahun 2015 dan yang terakhir beberapa peneliti terdahulu. Di sini ternyata mereka menemukan bahwa kesadaran masyarakat masih sangat minim dalam menjaga lingkungan serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah dan sampah sehingga mengancam keberlangsungan sektor wisata pantai dan hayati laut yang
Jika dilihat kembali, ini akan sangat berdampak, bukan sekarang tapi dalam jangka panjang. Jadi nanti ikan-ikan di laut itu pasti akan mati, dan ini akan sangat fatal terhadap industrial terkait dengan industri pariwisata. Nah, hingga saat ini ternyata Provinsi Maluku belum menetapkan riset apapun dalam penerapan Blue Accounting pada usaha pariwisata, khususnya wisata pantai. Entah itu sudah sangat baik atau justru sebaliknya. Dari landasan teori tadi, di sini metodologi penelitian yang hendak saya sampaikan bahwa ternyata penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif, di mana jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jadi, menurut peneliti Hardani et al. 2020 menyatakan bahwa populasi data penelitian adalah suatu ukuran pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu dari 2017 sampai 2021. Adapun sampel yang diambil yaitu 2 pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Provinsi Maluku, di mana keduanya sekaligus menjadi sampel, yaitu Pantai Namalatu dan Hunimua. Waktu penelitiannya itu dari bulan Juni sampai September 2022, di mana teknik pengumpulan datanya dari dokumentasi berupa daya tarik wisatawan pada data PAD pada wisatawan Pantai Namalatu dan Hunimua dalam rentang waktu 2017 sampai 2020 dan hasil penelitian terdahulu. Adapun sumber data dalam penelitian adalah Dinas Pariwisata sendiri dan hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa ternyata pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dapat diperlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan dalam laporan laba rugi. Jadi, maksud dari pernyataan ini adalah misalnya pencatatan dalam jurnal umum akun biaya Blue Accounting berada pada posisi debit dan akun kas akan berada pada posisi kredit. Jika dilakukan secara tunai, adapun biaya depresiasi suatu aset tetap yang merupakan sarana dan prasarana untuk implementasi Blue Accounting tersebut. Jadi hal ini akan diakui sebagai akun biaya Blue Accounting. Lalu yang kedua, ternyata pengungkapan biaya Blue Accounting ini dimulai dari cara pencatatan pada jurnal umum. Nah, maksudnya apa? Jadi misalnya pencatatan dalam jurnal umum ini, akun biaya Blue Accounting di posisi debit dan akun akumulasi depresiasi peralatan akan berada di posisi kredit, sehingga pencatatan jurnal umum akan berdampak terhadap laporan laba rugi suatu unit bisnis yang bergerak di sektor pariwisata dan sektor perikanan, baik dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat atau pihak lainnya, entah itu swasta atau yang lain ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ternyata kunjungan wisatawan pantai pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami tidak stabil ya. Jadi pada tahun 2017 ternyata sebanyak 2017 ini sebanyak 25%, 2018 ini 26%, 2019 17%, 2020 sebesar 7%, dan 2021 sebesar 24%. Nah, ternyata di tahun 2020 ke 2021 terjadi lonjakan pengunjung sebanyak 90.743 pengunjung atau sebesar 77%. Nah, dari gambar kedua ini kita dapat melihat bahwa dalam presentasi selama 5 tahun, maka pengunjung tertinggi pada tahun 2021, lalu tahun 2017 2018 tetap 20%, 2019 16%, dan yang terakhir 2020 19%. Jadi dari semua ini yang paling tinggi itu 2021 ya, sebanyak 25%, sedangkan yang paling rendah itu pada tahun 2019 menjadi sebesar 16%. Nah, dari jumlah wisatawan tadi di sini akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PAD, di mana pada gambar 3 ini PAD wisata pantai Hunimua pada tahun 2017 sebanyak 48.786 rupiah.
Lalu pada tahun 2018 menjadi Rp682.883.500. Tahun 2019 menjadi Rp432.195.500 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp180.773.000 dan mengalami kenaikan yang agak signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp624.217.000. Nah, pada gambar 4 di sini PAD wisata pantai Numalatu pada tahun 2017 sebanyak Rp122.784.075. Lalu mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp175.081.000. Sempat mengalami penurunan pada 2019 menjadi Rp144.147.000. Lalu pada tahun 2020 menjadi Rp147.337.000. Dan yang terakhir pada tahun 2021 sebesar Rp133.886.137.866.500. Nah, dari dua tabel ini ditemukan bahwa menunjukkan pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata. Sebagai bagian dari optimalisasi blue accounting, padahal antara tahun 2020 dan 2021 masih dalam masa transisi COVID-19 menuju new normal. Nah, temuan ini merupakan nilai kebaruan dalam penelitian. Oleh karena itu, temuan ini dapat dikonfirmasi dengan penelitian terdahulu, karena tidak ada penelitian terdahulu yang mengungkapkan nilai kontribusi wisata terhadap PAD pemerintah Provinsi Maluku. Dari penjelasan tadi kita menemukan kesimpulan bahwa pertama, ternyata letak pengungkapan blue accounting dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata adalah dari sub item biaya. Pada laporan laba rugi diungkapkan sebagai akun biaya yang berarti akun temporer untuk provinsi debit, dan di posisi aset atau aktiva neraca mengungkapkan bahwa akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip blue accounting sebagai posisi kredit. Yang kedua, kita ternyata menyimpulkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Wisata Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir tidak stabil karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti gempa bumi dan COVID-19 yang melanda kota Ambon. Bukan hanya kota Ambon, di sini seluruh dunia yang mengalami berdampak terhadap COVID-19 ini tapi kota Ambon sangat terpengaruh juga. Lalu kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Provinsi Maluku terhadap PAD dalam rentang waktu 5 tahun kontribusinya itu Hunimua dan pendapatan asli daerah PAS 2017 sampai 2021 tadi sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya ya kan. Lalu ternyata implikasi dari pembahasan kita di kali ini yaitu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, sebaiknya dapat mempertimbangkan untuk membuka kesempatan bagi para praktisi, dosen, stakeholder untuk bersama-sama memberikan masukan dan mengusulkan daftar PSAK secara khusus mengatur tentang pengungkapan blue accounting dalam laporan keuangan unit usaha bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai. Lalu menambahkan sanad keilmuan bidang akuntansi terkait dengan blue accounting yang masih sedikit riset terkait. Dan terakhir adalah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sebagai daerah otonom agar dapat melahirkan kontribusi secara khusus, mengatur kewajiban pengelola usaha wisata, khususnya wisata pantai untuk mengungkap blue accounting di dalam laporan keuangan yang melaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah. Saran yang bisa saya sampaikan di sini agar kita semua dapat menganalisis secara langsung laporan keuangan suatu perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai untuk mengetahui apakah sudah mengungkapkan blue accounting secara benar dalam laporan keuangannya ataukah tidak. Lalu agar dapat memperpanjang rentang waktu penelitian. Yang ketiga, dapat memperluas cakupan penelitian bukan hanya meneliti pada sektor pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah tetapi juga dikelola oleh pihak swasta lainnya. Lalu yang keempat, dapat membandingkan daya tarik wisatawan antara pusat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pihak swasta. Dan yang terakhir, agar dapat membandingkan kontribusi para wisata
khususnya wisata pantai terhadap PAD antara pusat pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pemerintah swasta. Itu saja yang bisa saya sampaikan pembahasan kita di hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar kita semua tahu tentang pentingnya Blue Accounting untuk kehidupan kita. Terima kasih.